Nama saya Hardi Pitoyo, lahir di Tegal 14 Oktober 1962. Saya lulus IPB tahun 1988 dan kemudian langsung ke Banyuwangi sampai sekarang. Dulu itu waktu kuliah kita memang tidak ada rencana ke Udang, tapi setelah mau lulus itu rupanya bersamaan dengan proyek intensifikasi tambak. Waktu itu rejimnya pada waktu rejim waktu itu ya, itu ada program namanya intensifikasi tambak yang kemudian rame-rame masuk ke situ semua, jadi kita tertarik untuk ikut. Itu kebetulan saja sih ya, waktu itu memang sejarah yang mengantarkan itu. Waktu itu ada teman saya, adik kelas saya yang lulus lebih dulu, rupanya kerja di Banyuwangi dan mencari teman, diperintahkan sama bosnya untuk nyarikan teman yang di Bogor. Ya saya terus kebetulan saya pas selesai, nah itu dia masuk ke kosan saya, ya cerita-cerita karena ada kecocokan, ya saya berangkat ke Banyuwangi. Niatnya mencari pengalaman saja, karena Banyuwangi kan termasuk kota kecil ya. Ya, tapi terus dalam perjalanannya ternyata tuh berjodoh sehingga dapatkan istri, dapatkan anak di sini sampai sekarang jadinya. Alhamdulillah. Tahun 96. Tahun 96 itu pada saat Banyuwangi itu mengalami krisis penyakit. Waktu itu petambak tinggal kalau tidak salah 20%-an lah. Sehingga melihat tambak itu kosong semua. Kita agak sedih ya. Dan di tambak saya juga terkena problem ya. Ya menjadi tidak untung ya, atau cenderung ke arah rugi ya. Sehingga dari situ kita mencari terobosan. Saya mencari terobosan. Ini bagaimana ini bisa diberdayakan semuanya, dan itu kesempatan baik buat saya untuk coba untuk mengerjakan tambak-tambak yang kosong itu ya. Dan kemudian alhamdulillah 96 itu kita mulai jalan, terus 98 pas Krismon. Jadi saya kerja di dolar 2.500, panen di dolar 6.000 waktu itu. Jadi ada ya, mungkin itulah hikmahnya bagi saya ya, mengerjakan memulai usaha waktu itu, sehingga ada perjodohan dengan waktu juga jadi sama, jadi lebih baik, atau maksud saya itu berkoinsiden dengan nasib baik ya. Tapi kalau melihat situasinya ya ngeri memang, karena yang kerjakan udang itu, yang tambak itu yang jalan cuma kira di 20% saja. Itu di semua tempat banyak yang kosong. Nah, dari situlah kita terpanggil untuk coba untuk meng-create dengan ide-ide yang menurut pikiran saya itu benar ya. Tidak dipengaruhi orang lain, saya coba untuk memulainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Ya memang kegiatan itu mesti ada wadahnya. Dulu itu sudah ada organisasi ini namanya Hiperindo kalau tidak salah ya. Dan tapi kemudian ya berjalan seperti itu, seperti apa adanya. Terus di Banyuwangi karena ada masalah-masalah teknis yang krusial ya. Yang kedua itu masalah kemasyarakatan, hubungan dengan masyarakat. Tentu ini wadah ini penting untuk dibuat. Waktu itu banyak pencurian, banyak apa ya. Jadi petambak kemudian bikin wadah namanya Asosiasi Petambak Banyuwangi awalnya tuh. Nah kita buat untuk khusus Banyuwangi di sini. Itu berjalan, kemudian mendekati tahun 2005 kalau nggak salah itu dari teman-teman di Lombok membuat Shrimp Club Intim Jawa Indonesia Timur. Di barat ada Shrimp Club Lampung SCL ya. Kemudian disatukan jadi Shrimp Club Indonesia. Saya ada di situ waktu itu. Diajak sama teman-teman untuk meng-create, membidani Shrimp Club Indonesia namanya. Ya, sampai sekarang. Ya sukanya kalau dapat uang.
Dukanya ya banyak. Banyuwangi waktu itu saya masuk ke sini belum ada listrik ya di kampung-kampung tuh. Jadi tambak itu masih menggunakan genset. Itu kalau pas pengeringan itu ya gelap gulita lah. Kita menggunakan sendir seperti saya di kampung dulu. Jadi karena kebiasaan di kampung jadi nggak ada masalah memang. Tapi ya di pesisir nggak ada listrik ya. Itu kalau pas jam sore itu kita pakai homelet, pakai yang mesin yang seperti orang jualan martabak itu ya, tapi kan cuma jalan sampai jam 9. Setelah itu disambung pakai lampu teplo. Nah itu bertahun-tahun begitu. Kalau ketika kosong ya, ketika sudah ada operasional ya tentunya pakai genset ya. Nah ini memulai ya itu bukan hal yang mudah ya, terutama bagi teman-teman yang lulusan S1, karena di kampung itu jadi bahan ledekan waktu itu ya, karena tambak juga belum begitu sulit rupanya, sehingga teknisi itu dinamakan teh insinyurnya. Itu tambak insinyurnya siapa itu? Nah, karena waktu saya insinyur, bahkan dilatih sama orang kampung itu, Pak Pito itu insinyur ya? Iya, kalau gitu sama dengan Pak Karno ya. Iya, tapi beda pekerjaan gitu ya. Kalau beliau itu di politik, saya di budidaya udang ya, begini saja seperti ya, kalian lihat. Ya sudah saya ceritakan tadi, Insinyur Soekarno. Beliau punya cita-cita besar ya, memajukan bangsa ini. Dan untuk menuju itu ya, dia mengalami banyak tantangan dari rejim waktu itu. Dia berani untuk membawa masyarakatnya pada era yang baru, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan hal yang mudah tentunya ya. Tapi kita patut untuk mengambil spiritnya dari sana lah, bahwa membangun masyarakat itu tidak mudah, bahkan kadang ada persoalan-persoalan yang justru datang dari orang yang kita mau bangun ya. Ini yang tentunya menjadi pemikiran bersama untuk direnungkan. Masa depan budidaya udang, kalau saya melihat cerah saja sih, nggak ada masalah. Adapun kesulitan, ada penyakit, ada dan seterusnya ya, kerugian atau keuntungan itu kan bagian dari pekerjaan ya. Penyakit, kalau umpamanya udang tidak ada penyakitnya mungkin sudah selesai dari kemarin. Kita akan ribut di pasar. Kalau adanya penyakit ini, kita ribut di pematang. Nah sekarang kita mau ribut di mana? Masih ribut itu persoalan itu menjadi restriksi ya. Kalau misalkan ada penyakit ya, itu artinya bahwa produksi ini dibatasi, sehingga berkesempatan bagi yang bisa berhasil untuk mendapatkan keuntungan, kan begitu kan. Nah, dan menjadi pembelajaran bagi yang sedang mengalami kerugian. Dan ini menjadi persoalan yang tumbuh bersama dengan industri udang itu sendiri. Ya, budidaya udang itu sejatinya muara dari segala pengetahuan, fisika, kimia, biologi ada di situ ya, bahkan lingkungan, sehingga kita mesti bisa meramu semuanya untuk bisa mencapai keberhasilan produksi. Nah, untuk ke depan tentunya ini mindset itu harus mulai bergeser. Ini kan dunia sudah arus teknologinya sudah begitu luar biasa ya. Sehingga kita harus ikut. Mungkin ke depan ya, itu budidaya udang tidak berbasis pada culture, bisa berbasis pada engineering, bioengineering, bukan aquaculture lagi, mungkin aqua engineering. Jadi kita merekayasa segala sesuatunya itu untuk air, untuk kehidupan udang. Jadi kita harus persiapkan itu untuk mencapai
industri yang suitable dan berkelanjutan, sustainable. Suitable itu maksudnya ya cocok lah untuk dikerjakan pada orang-orang pada level manapun. Meskipun kecil ya, maksud saya itu tetap harus berbasis pada engineering yang kuat. Apalagi apa yang besar, karena ini padat modal ya. Nah, dari situlah kita itu baru bisa berharap hasil yang berkelanjutan ya. Maksudnya begini, tambak ini harus dirancang sedemikian rupa untuk bisa mendapatkan gambaran semuanya. Adanya teknologi PCR untuk mendeteksi adanya penyakit virus ya, ini keuntungan besar bagi kita. Baik itu terobosan teknologi yang cukup membantu ya, karena sekarang kita bisa mendeteksi di tahap awal lingkungannya tuh ada kandungan penyakitnya atau tidak, dan udang yang kita mau tanam ada penyakit apa tidak. Ini 10 tahun yang lalu belum ada, kita sulit mendapatkan ini. Sekarang sudah bisa mau ngetes itu secara cepat ya. Nah, ini tentunya menjadi modal bagi kita untuk membuat sistem produksi itu lebih terarah dan lebih terencana dengan baik. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan itu secara seksama ya, agar teknik-teknik itu ya itu bisa diaplikasikan secara tepat untuk mensupport kita agar lebih berhasil dalam berbudidaya. Nah, tentunya ini dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa menggabungkan ini semua. Tadi di awal kita bicara bahwa itu muara dari segala pengetahuan. Jadi diharapkan bahwa teknisi-teknisi ini tentunya bisa harus punya latar belakang pendidikan yang cukup ya, untuk bisa memahami dinamika ekologi dan persoalan yang akan muncul di kemudian hari. Tentunya ini basis data yang diperlukan. Nah, data harus dimunculkan, karena dengan data itu kita bisa mempelajari banyak hal yang akan datang, yang sedang dijalankan, atau persoalan yang kemarin di record ya. Sehingga dari sinilah diolah sedemikian rupa dengan basis pengetahuan yang cukup ya. Tentunya akan ada solusi-solusi untuk kemudian bagaimana ini akan dijalankan. Biarnya ada hidup tenang ya, berkecukupan, sehat semuanya, budidaya yang lancar, udah nggak banyak. Itu saja.